mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu yang besar, hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan kembali untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami imani sesuai dengan janji firman-Mu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami datang dengan iman, firman Tuhan membawa kami bawa sukacita, damai sejahtera. Firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan mendatangkan berkat mujizat bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu masalah. Setiap yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah kasih sayang Tuhan di dalam hidup orang percaya. Tuhan sediakan jalan yang baru, Tuhan buka pintu-pintu mujizat, Tuhan beri damai sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu, dan kami yaitu siapkan hati kami untuk diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Berapa banyak yang bersyukur hari ini boleh beribadah menyembah Tuhan Yesus. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kekuatan baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Kembali kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus menyertai, mengasihi saudara dan saya. Jemaat Tuhan di Gereja Gadingnya, senang jumpa dengan saudara. Juga jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan. Dan saudara dan saya, kita ada di tempat ini, kita bersyukur sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Itu sebabnya mari saudara dan saya kita diingatkan untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Saudara dan saya, kita ada di tempat ini ya untuk percaya, kita ada di tempat ini untuk menerima berkat yang baru. Amin. Siapa yang siap menerima berkat baru? Katakan haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita, Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 13. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan seperti biasa, siapkan catatan saudara. Saudara yang membawa Alkitab buku boleh dibuka, Alkitab di HP juga silakan diketik. Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 10 sampai dengan 13. Nanti kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-13. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan baca terlebih dahulu pada saat ini. Haleluya. Semua yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayatnya yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13 bersama-sama kita baca. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Karena Allah ada di pihak orang-orang yang percaya. Amin. Ya saudara, Yosua dan bangsa Israel mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Pada ya konteks ayat ini saudara, Israel mengalahkan bangsa Amalek. Ya pagi ini firman Tuhan saya beri judul Don't Fight Alone. Sekali lagi, don't fight alone. Jangan berjuang sendirian. Karena pada dasarnya manusia kita diciptakan ya tidak bisa sendiri. Allah memberikan seorang penolong bagi manusia. Ya saudara, manusia diciptakan ya sudah segambar serupa dengan Allah. Bahkan Allah sendiri menghembuskan nafas kepada manusia tersebut. Ya manusia tersebut namanya Adam. Dan Adam diberi penolong. Ya penolong di sisinya yaitu Hawa. Dan pada dasarnya pada hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang tidak bisa sendiri.
Walaupun kadang-kadang manusia ya ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana manusia yang merasakan kesendirian di dalam kehidupannya. Tapi sesungguhnya Allah Immanuel, Allah beserta saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan Israel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan perbuatan tangannya, yaitu saudara dan saya. Kita hidup dalam berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang hidupnya percaya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ayat ini mengajar kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya saudara, bahwa peperangan Israel yang dihadapi oleh Israel melawan bangsa Amalek ini saudara adalah bukan karena kekuatan mereka sendiri. Ya, bukan kekuatan Yosua, tapi karena kekuatan Tuhan. Dan Tuhan memakai bukan hanya Yosua, Tuhan juga memakai Musa. Bukan hanya Musa, tapi Musa juga punya saudara namanya Harun. Dan bukan cuma Musa dan Harun dibantu oleh seorang saudara mereka yang lain namanya Hur. Ya, mungkin saudara baru dengar atau mungkin saudara asing ya dengan yang namanya Hur ini. Hur ini saudara dalam tradisi Yahudi, ini sedikit latar belakang tentang ayat ini. Hur ini adalah seorang saudara dari Musa. Musa dan Harun punya seorang saudara perempuan namanya Miriam. Ya, Miriam ini saudara punya suami namanya Hur. Ya, dan Hur ini adalah orang yang sering kali membantu Harun. Contoh ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, ya menerima 10 perintah Allah. Ya, Harun dibantu oleh Hur untuk mengatur bangsa yang besar ini. Karena bangsa ini kita tahu saudara Bapak Ibu, ya bangsa ini banyak banyak komentarnya, banyak maunya, ya banyak kemauannya, banyak ini dan itunya. Itu sebabnya harus ada orang-orang yang membantu Musa sehingga Musa tidak berjuang sendirian. Ya, dan saudara, ketika mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka keluar dari bangsa Mesir, ya mereka menghadapi musuh-musuh ya ketika mereka ada di tengah jalan. Salah satu yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah bangsa Amalek. Ya, dan ketika mereka bertemu dengan bangsa Amalek di Rafidim, mereka berperang. Yang menjadi unik saudara, perjuangan bangsa Israel ini, ya dalam perjalanan bangsa Israel cuma satu kali ini nih saudara. Ceritanya unik. Apa yang membuatnya unik? Karena ketika mereka berperang lawan bangsa Amalek, ya Musa naik ke atas bukit bersama dengan Harun, bersama dengan Hur, dan ketika tangan Musa terangkat, ya bangsa Israel jadi kuat. Bangsa Israel jadi menang. Tetapi sebaliknya ketika tangan Musa turun ke bawah, justru kekuatan itu ada di bangsa Amalek. Bangsa Israel jadi lemah. Ketika tangan Musa terangkat kembali, bangsa Israel jadi kuat lagi. Ya, ini yang menarik dan ini yang unik saudara Bapak Ibu. Karena setelah itu mereka menghadapi peperangan-peperangan, tidak pernah ada keunikan seperti ini. Ya, bagi saudara dan saya, kita percaya makna rohani bagi setiap kita. Yang pertama, saudara dan saya, saudara dan saya tidak bisa berjalan sendiri. Karena saudara dan saya, kita perlu Tuhan. Amin. Saudara dan saya hari ini percayalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, apapun rupa-rupa keperluanmu, bahkan pergumulanmu sekalipun, Tuhan pasti sanggup dan Dia akan lakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia berperang ganti saudara dan saya. Dia memberi kemenangan kepada orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita pagi ini kita lihat sama-sama saudara, ya kita diingatkan untuk jangan berjuang sendirian. Don't fight alone. Ya, mengingatkan beberapa hal penting bagi kita pada hari ini. Yang pertama, ya karena kenapa don't fight alone, jangan berjuang sendirian. Kita tidak bisa menang jika kita hanya seorang diri. Ya, kita perlu Tuhan. Siapa yang perlu Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang butuh Tuhan dalam hidupnya? Amin. Ayatnya yang tadi kita sudah baca di Keluaran 17 ayat 11, ya dikatakan di sana, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya, saudara dan saya hari ini kita melihat bahwa betapa ya saudara kekuatan doa, kenapa saya katakan kekuatan doa? Ketika tangan Musa terangkat, Musa sedang berseru. Musa berdoa dengan iman bahwa bangsa Israel ada dalam pembelaan Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan doa membela, bahkan memberi kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Ya, saudara dan saya hari ini percayalah,
ya bukan jadi satu kebetulan kalau hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi percayalah ketika tanganmu terangkat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, di sana pasti ada mujizat terjadi. Di sana pasti ada kekuatan yang baru diberikan. Di sana pasti ada pengharapan yang baru. Saudara dan saya melihat berkat mujizat pulang dari tempat ini, saudara lihat jawaban-jawaban doa yang baru. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Musa berkata dalam waktu yang lain ya kepada bangsa Israel, saudara, kita buka Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Ya, saudara, ketika manusia menghadapi perjuangan peperangan dalam kehidupan, biasanya manusia didatangi atau merasa takut. Alkitab katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, iya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berperang bagi saya. Yes, Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Alkitab katakan dan kamu akan diam saja. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi saudara dan saya, Alkitab mengingatkan kita, kita diam saja karena kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan melakukan. Ya saudara, apapun yang hari ini saudara sedang alami, apapun yang hari ini saudara sedang harapkan. Memang hidup saudara ada masa-masa ya saudara dalam ya waktu yang baik, waktu yang indah. Tapi hidup ini bersama dengan Tuhan ada masa-masa kita juga menghadapi perjuangan. Kita menghadapi peperangan. Contoh mungkin saudara sedang berjuang ya dalam hidup, ya perjuangan ekonomi, perjuangan mungkin kesehatan, perjuangan dalam pikiran. Mungkin hari-hari ini sudah menghadapi tantangan, persoalan. Mungkin hari ini saya nggak tahu, mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Percayalah ketika saudara dan saya hari ini kita mengandalkan Tuhan. Tuhan janji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberikan kasih, kebaikan, bahkan kemurahannya tercurah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ya kata diam saja di sana artinya Tuhan mau saudara dan saya tenang dan berdoa. Katakan bersama-sama tenang dan berdoa. Dia saudara, coba bilang sama kanan kiri saudara, bilang katakan kepada mereka jangan lupa berdoa. Bilang jangan lupa berdoa. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Iya, di gereja bisa ya kalau berdoa ya. Di rumah susah pak, aduh sulit, di rumah pak berisik pak. Ya di rumah saya ngantuk pak, ya kalau di gereja lebih lagi. Ya mana lapar pak pagi-pagi. Ya nggak bisa berdoa jadinya pak. Orang kadang saudara dalam ya kegiatan doa yang sederhana saja, kadang-kadang maaf ya saudara, kadang-kadang orang banyak alasan sekali. Kadang-kadang banyak orang yang aduh nanti deh, ya ini masih sibuk nanti deh. Ya saudara, kalau masih ada nanti, kalau tidak ada nanti bagaimana saudara Bapak Ibu? Saudara dan saya diingatkan, saudara dan saya kita berdoa berjaga-jaga untuk kebaikan kita. Amin. Saudara dan saya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, dalam terjemahan yang lain saudara, kata diam saja artinya Tuhan mau saudara dan saya dalam ketenangan. Tenanglah. Iblis mau, musuh kita mau bahwa kita jadi panik. Musuh mau saudara dan saya menjadi gusar, menjadi kecewa, menjadi apa? Menjadi takut. Tapi Alkitab tadi katakan saudara Musa berkata jangan takut. Apa yang kau hadapi hari ini bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Amin. Besok hari Senin, saudara dan saya, apapun yang kita hadapi, bahkan sepanjang minggu yang baru, ya rupa-rupa keperluan kegiatanmu, pekerjaanmu, jangan takut, Tuhan akan berperang ganti kamu. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, Tuhan menyediakan kemurahannya, kebajikan, kemurahan akan mengikuti saudara dan saya. Sepanjang umur kita akan diam dalam rumah Tuhan, kekal selama-lamanya. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya saudara, dalam terjemahan New Living Translation, boleh ditampilkan next slide, dikatakan the Lord himself will fight for you. Just stay calm. Haleluya. Ya kalimat yang kedua dikatakan just stay calm. Kata just stay calm, kalimat itu saudara, jadilah tenang.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kamu akan diam saja. Tapi diam artinya bukan tidak melakukan apa-apa. Diam di sana artinya jadilah tenang. Katakan bersama-sama, jadilah tenang. Coba saudara letakkan tangan kanan di atas dadamu masing-masing dan katakan bersama-sama dengan saya, tenanglah hai jiwaku. Ya saudara, jadilah tenang dalam setiap apapun keadaan. Karena sekali lagi, musuh kita mau supaya orang Kristen menjadi apa? Menjadi panik, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Karena ketika orang Kristen panik dan khawatir, di sanalah orang Kristen bisa dipukul dalam tanda kutip. Yes, dipukul oleh apa? Oleh keadaan ketakutan. Dipukul oleh apa? Oleh resesi ekonomi. Dipukul oleh apa? Oleh sakit penyakit. Tapi pembela saudara dan saya adalah Allah sendiri. Yesus Kristus Tuhan yang ada bersama dengan saudara dan saya. Dia Tuhan yang setia, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia memberikan kasihnya, keajaibannya, mujizatnya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama saudara 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya saudara, Alkitab katakan apa di sana? Kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang, supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana menjadi tenang? Kuasailah dirimu. Kadang-kadang saudara dalam kehidupan ini, sehari-hari saudara dan saya, kita melihat bahwa iblis musuh kita tuh suka memancing. Ya saudara, ada aja saudara, ya kadang-kadang yang dihadapi orang Kristen. Tapi kuasailah dirimu, kuasailah pikiranmu, kuasailah perkataan dan perbuatanmu, kuasailah hatimu. Ya, mendiang pendeta Pariaji, gembala sidang saudara dan saya, beliau selalu mengajar, ya saudara, pengajaran beliau yang beliau terima dari Tuhan. Ya, di zaman akhir kita harus kuat, amin saudara. Di zaman akhir mari kita berjuang bersama-sama dengan keluarga kita. Sekali lagi, perjuangan ini bukan perjuangan sendirian, tapi perjuangan bersama dengan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan memberi saudara dan saya Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberi saudara dan saya kasih-Nya yang melimpah. Saudara dan saya, kita harus percaya bersama dengan Tuhan, kita melihat ada kekuatan baru setiap hari. Bersama dengan Tuhan, saudara naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, diberkati Tuhan, berhasil. Berikan pujian, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini jadi berkat yang baru bagi kita semua. Ketika tangan kita terangkat dalam doa dan seruan, disertai dengan pujian penyembahan hanya kepada Allah yang kudus, di saat itulah kemenangan terjadi atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya, doa pujian penyembahan ya adalah satu paket. Doa pujian penyembahan harus menjadi gaya hidup bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Amin. Iya saudara, doa pujian dan penyembahan. Orang yang berdoa gak bisa gak menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan gak bisa gak berdoa. Karena kalau kita berdoa, saudara pasti menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita pasti akan berdoa. Yang setuju katakan amin. Ya, dalam ibadah, ya saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saudara berdoa. Sebelum kita berdoa, saudara dan saya, kita menyembah Tuhan. Diberi kesempatan hari-hari ini saudara Bapak Ibu, sangat bersyukur kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah. Amin. Ya, ada saudara-saudara kita banyak saudara, ya di bagian dunia yang lain, untuk mereka beribadah sangat sulit, untuk mereka membaca Alkitab sangat sulit, untuk mereka berkegiatan menyembah Tuhan sangat sulit. Ya kita tahu saudara, di negara di luar saudara, ya ada salah satu negara besar di luar, di Asia juga saudara, ya dalam kegiatan ibadah aja, wah sampai harus masuk ke kolong-kolong di underground saudara. Membaca Alkitab, mereka kalau terima Alkitab saudara, itu harus sangat cepat dibaca. Kenapa? Karena kalau ketahuan punya Alkitab, kalau ketahuan membaca Alkitab, mereka bisa ditangkap dan lain-lain saudara. Bahkan saudara misionaris ya pernah bercerita saudara, ya, yang melayani di sana, ya di negara tersebut, ya orang-orang yang punya Alkitab ketahuan itu sampai ya ada hukuman-hukuman tertentu. Bahkan ada banyak orang-orang yang maaf ya saudara, kukunya sampai dicabut. Gara-gara apa? Gara-gara baca Alkitab. Gara-gara apa? Gara-gara berdoa. Saudara dan saya hari ini kita bersyukur, kita diberi kesempatan berdoa, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Percayalah, ketika terus engkau andalkan Allah yang hidup, Allah yang kudus, perkaramu, persoalanmu Tuhan sanggup selesaikan. Tuhan sanggup beri mujizat, Tuhan
Tuhan sanggup beri pintu yang baru. Tuhan sanggup nyatakan keajaibannya bagi orang-orang yang percaya. Tanganmu terangkat kepada Tuhan. Tuhan turun tangan untuk menyatakan kasih-Nya, kebaikannya, kemuliaannya bagi yang percaya. Berapa banyak yang percaya hidupnya ada mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada seorang anak muda, saudara, namanya Michelle. Saya pernah sampaikan di tempat ini, saudara. Karena dia menghadapi insiden, dia kecelakaan 12 hari, saudara, dia mengalami koma. Setiap hari orang tuanya hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Setiap hari orang tuanya mengurapi dia dengan minyak. Ya, walaupun saudara Bapak Ibu, ya kegiatannya ini, saudara, dilihat orang adalah satu kegiatan yang, maaf ya, kalau orang dunia nggak ngerti, orang dunia nggak tahu, satu kegiatan yang namanya kebodohan. Ya, anaknya koma, saudara, berhari-hari, tapi dia memuji-muji, dia menyembah, dia bernyanyi. Ya, bagi orang biasa, saudara, bagi orang dunia mungkin, saudara, harusnya berusaha. Harusnya bagaimana dong? Masa cuma duduk-duduk nyanyi-nyanyi? Itu di pemandangan orang dunia. Iya, saudara. Di pemandangan orang dunia, iya, saudara, bahwa satu kegiatan itu adalah kebodohan. Tapi tahukah saudara bahwa bangsa Israel diberi kemenangan ketika mereka menyembah dan memuji Tuhan? Katakan amin. Ketika mereka menyembah Allah yang hidup. Ketika mereka datang berlutut di hadapan Tuhan, di sanalah Tuhan beri kemenangan demi kemenangan kepada orang-orang yang memuji, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan pujian yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan menghadapi musuh-musuhnya. Orang Amalek, orang Amori, orang Filistin. Ya, saudara, mereka menang bukan karena tombak, mereka menang bukan karena pedang, mereka menang bukan karena strategi. Siapakah mereka? Kebanyakan dari mereka hanyalah yang namanya gembala domba. Ya, orang Israel rata-rata pekerjaan mereka pada saat itu, saudara, hanyalah orang yang bertani, ya, saudara, menggembala domba. Tidak ada dari mereka yang profesinya, saudara, prajurit dan lain-lain. Ya, dan mereka dilahirkan bukan dengan strategi perang. Tapi kenapa Allah memberikan kemenangan demi kemenangan? Karena Tuhan tahu, ya, ketika anak-anaknya datang menyembah Ia, anak-anaknya datang memuji-muji Allah, saudara dan saya, di sanalah terjadi kemenangan, kuasa mujizat bagi orang percaya. Amin. Iya, saudara, di hari yang ke-12 ketika Michelle mau dibawa, ada tindakan, saudara, orang tuanya mengurapi ia sekali lagi. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kita manusia. Iya, saudara, kalau saudara percaya, saudara ada lihat mujizat berkat keajaibannya bagi orang percaya. Amin. Setelah dia memuji menyembah Allah, diurapi dengan minyak, maka saudara Michelle yang tadinya koma berhari-hari, dan ia matanya terbuka, dan ia dibangunkan, dibangkitkan dari koma. Sampai hari ini dia diberkati menjadi orang muda yang berhasil, menjadi karyawan terbaik di bidangnya, diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan, berikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya jangan lupakan, ya, selain saudara dan saya kita di rumah baca firman Tuhan, doa pujian penyembahan itu membuka pintu mujizat bagi orang percaya. Siapa yang percaya mujizat terjadi? Oh, haleluya. Yang kedua, saudara dan saya, jangan berjuang sendirian karena Tuhan menyediakan penolong untuk menopang hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menolong saya. Ya, pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya saudara, Tuhan bisa kirim manusia, Tuhan bisa kirim sesama, Tuhan bisa kirim tetanggamu menolong, Tuhan bisa mengirim saudaramu menolong, keluargamu menolong, pasanganmu menolong. Ya, tapi di saat manusia sendirian pun, ya, ketika orang merasa sendiri, orang kadang gini, Pak, saya nggak punya teman, Pak, saya benar-benar sendiri dalam hidup ini. Nanti kita lihat sama-sama. Ya, Alkitab katakan, saudara, di Keluaran 17 ayat yang ke-12 tadi kita sudah baca, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Tangannya siapa? Tangannya Musa. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Karena apa, saudara? Karena Musa tidak bisa sendiri. Saya kemarin baca-baca, saudara, secara medis. Ya, orang kalau tangannya diangkat lama, itu lama-lama bisa, kalau tadi Alkitab dibilang, ditulisnya pakai bahasa penat. Penat itu artinya letih, letih itu artinya capek. Capek itu, saudara, bisa membawa kepada apa? Kelainan saraf loh, saudara. Bisa apa, saudara? Bisa kaku, saudara, tangannya. Darahnya bisa, kalau secara bahasa sehari-hari bisa, darahnya bisa mati, saudara. Karena apa? Berjam-jam, saudara. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa tangannya Musa itu dari siang hari sampai matahari terbenam.
Jangankan ya saudara sampai matahari terbenam, saudara senam aja angkat tangan begini, ya jangan ya baru paling nggak nyampe semenit saudara, aduh capek Pak Pendeta, iya kan saudara baru ya stretching sedikit, aduh Pak pegel Pak, mendingan makan nasi uduk Pak, ya, ya ini saudara diangkat tangannya saudara sampai matahari terbenam. Ya, dan Musa dibantu ditolong oleh saudara-saudara seimannya, yaitu Harun dan Hur. Ya, firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amin. Bahwa saudara dan saya sekali lagi kita tidak bisa berjalan sendiri di kehidupan ini. Ya, walaupun mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak, tapi saya benar-benar sendiri. Ya, saya nggak punya teman tetangga, saya nggak punya teman sahabat, saya benar-benar sendiri. Bahkan di gereja ini saya sendiri. Enggak, ini banyak temannya. Iya saudara, bahkan saudara saya ya pernah dengar saudara puji Tuhan jemaat jam 6 pagi ini, iya saudara ada jemaat yang ya puji Tuhan jemaat yang setia, amin. Jemaat yang rendah hati dan setia, tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Iya saudara, jemaat yang ya bisa dikatakan jemaat yang bertumbuh, jemaat yang tetap. Awal saya pertama kali saudara jam 6 pagi saudara, ya Tuhan Yesus saya lihat, aduh haleluya ini bersama malaikat di sorga ini. Saya bilang saudara, yang datang 10 orang, ya itu ya ribuan tahun yang lalu saudara. Jadi waktu saya datang, 10 orang, 15 orang, tapi syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya saya mendengar ya saudara bahwa ya jemaat saling mengenal, saling tahu, oh iya Bapak itu, oh iya Ibu itu, oh iya itu, oh puji Tuhan. Artinya apa saudara Bapak Ibu? Saudara dan saya hari ini kita tidak sendiri. Amin. Saudara dan saya bersama dengan roh, yaitu bersama dengan roh Allah, bersama dengan saudara seiman. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya bersama dengan saudara seiman, ada kekuatan yang baru. Ada yang menopang saudara dan saya, katakan amin. Iya saudara, ada yang mendoakan saudara dan saya. Musa nggak bisa mengangkat tangannya sendiri. Dia butuh Harun, dia butuh Hur, dia butuh Yosua. Untuk apa? Untuk berperang. Iya saudara, Musa nggak hanya tunjuk Yosua, Yosua kamu yang maju. Lalu Musa habis itu makan pisang goreng, minum teh sambil kepanasan, hihang hoyeng gitu kan saudara. Iya kan kalau panas kan begitu saudara ya. Ya Musa nggak hanya ongkang-ongkang kaki, tapi Musa melakukan bagiannya. Ada bagian dalam hidup ini saudara dan saya, setiap kita untuk kita ada di tempat ini, di hadapan Tuhan, kita menopang saudara-saudara kita. Katakan amin. Karena hidup kita pun ditolong, ditopang oleh saudara-saudara kita seiman dan ditopang oleh Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya ditolong Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya karena kemurahan Tuhan? Itu sebabnya saudara dan saya, mari saudara dan saya, Alkitab katakan seorang yaitu berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena ketika kita bersama-sama ada upah bagi jerih payah setiap orang percaya. Amin. Ya, ini jawaban bagi setiap orang-orang yang merasa sendiri. Yuk kita lihat Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus ada di dalam saya. Ya saudara, kalau Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya, Rohnya yang kudus bekerja di dalam hidup saudara dan saya untuk menyatakan kebenaran, untuk membawa saudara dan saya sukacita, untuk menyatakan penghiburan, damai sejahtera. Saudara dan saya tidak sendirian, saudara dan saya tidak dibiarkan. Ada kasih Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Sampai akhir zaman, saudara dan saya akan dituntun oleh Roh Kudus. Bersama-sama dengan saudara seiman, bersama dengan keluarga kita, kita pesta kekal dalam kerajaan sorga. Oleh karena kasih Tuhan, berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini pesan gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Roh Kudus, penuhi roh tubuh jiwa kami. Kami tolak roh penghalang, roh pengganggu dalam nama Yesus. Dan kami klaim oleh bilur-bilurnya kami menjadi sehat dan sembuh. Katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus, penuhi roh tubuh jiwa kami.
dalam nama Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami tolak roh penghalang, roh pengganggu dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kami menjadi sehat dan sembuh. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, ya saudara, datanglah, bergabunglah kepada orang percaya. Ya saudara, jangan menyendiri saudara, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang menyendiri, maaf saudara, orang yang menyendiri bisa bisa diserang oleh musuh. Ya saudara, orang yang menyendiri bisa diganggu oleh musuh. Ya, artinya apa saudara? Menyendiri dalam arti saudara dan saya, kita harus bersatu dengan Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, mungkin memang dalam keadaan, Pak, mungkin contoh ya, Pak, saya single parent. Ya, kalau saudara dan setiap hari ini saudara, ya ketika kita datang pada Tuhan mungkin saudara merasa sendiri, atau mungkin karena keadaan saudara ya adalah orang tua yang sendiri. Ya saudara punya anak-anak, bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan. Ya saudara yang rindu pelayanan, melayani Tuhan. Artinya saudara dan saya, kita tidak sendiri. Ya, selama saudara dan saya bersama dengan Kristus, bersama dengan Yesus, saudara dan saya melihat kemenangan sukacita dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang kelima. Yuk sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata, di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, don't fight alone. Jangan berjuang sendiri. Karena kekuatan kita kuat ya saat kita berdiri dalam persatuan dengan Kristus. Saudara dan saya, kita menerima tubuh darah Yesus setiap hari. Diurapi dengan minyak kudusnya setiap hari. Yang percaya katakan amin. Karena saudara dan saya, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan saudara dan saya dapat melakukan segala perkara. Alkitab katakan Filipi 4:13. Yuk kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara. Ya, apapun itu, mungkin saya nggak ngerti. Saudara yang tahu bersama dengan Tuhan, segala perkara, apapun yang hari ini kau hadapi, ya bersama dengan Yesus, menyatu dengan tubuh darah Yesus. Ketika engkau benar-benar percaya dan mengaku dengan lidah bibirmu, dengan perkataanmu bahwa darah Yesus adalah benar-benar minuman, di saat itulah jantungmu menjadi baru. Di saat itulah hatimu menjadi sembuh. Di saat itulah paru-parumu sehat, kandunganmu diberkati, katakan amin. Tapi mohon maaf, kalau hanya sampai di lambang, Alkitab katakan di 1 Korintus 11, saudara boleh baca di rumah, ayat 29-30. Banyak yang lemah, lalu sakit, maaf ya saudara, lalu game over. Ya, itu bahasa saya game over saudara. Ya, tapi di Alkitab saudara boleh baca, banyak yang lemah, lalu sakit, lalu meninggal. Kenapa? Karena tidak mempercayai bahwa ini benar-benar tubuh dan darah Yesus, benar-benar makanan dan minuman. Ketika saudara dan saya benar-benar kita percaya bahwa darah Yesus ini mengalir di tubuh kita, di saat itulah Tuhan beri damai sukacita yang baru bagi saudara dan saya. Siapa yang percaya? Terima perjamuan kudus diurapi dengan minyak. Hari ini saudara dan saya sukacita, diberkati, melihat berkat mujizat yang baru. Saudara dan saya tetap terhubung dengan kerajaan sorga. Bisnismu berhasil, keluargamu berbahagia. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, pujilah nama Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan. Tuhan Yesus yang layak disembah di tengah-tengah umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan berikan ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, ketika kami sungguh-sungguh datang percaya kepadamu, ketika tangan kami terangkat kepadamu Tuhan Yesus. Bukan satu kebetulan, tapi hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Kalau secara fisik tangan Musa terangkat, maka Israel menang. Ketika tangannya turun, Amalek yang menang. Kami belajar hari ini, ketika tangan kami terus terangkat kepada Tuhan, ketika doa kami terus dinaikkan kepada Tuhan, ketika kami bukan hanya berdoa, tapi bawa pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar urapi kami Roh Kudus, agar sehari-hari
kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh dekat dengan firman-Mu dan kami boleh hidup dalam kehidupan doa disertai pujian penyembahan kepada Engkau yang sederhana. Hati kami yang menyembah kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami mungkin tidak bisa bernyanyi, tapi hati kami menyembah Tuhan. Hati diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin nyanyian kami terbatas, mungkin suara kami terbatas, tapi Tuhan beri hati yang sama kepada semua jemaat. Hati yang menyembah Tuhan, hati yang tunduk dan taat kepada Tuhan, yang membawa sembah pujian syukur kepada Allah yang kudus, Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Tuhan beri kami Roh Kudus, Roh penolong, sehingga kami gak sendiri. Roh Kuduslah yang menyertai kami, menuntun kami sampai pada garis akhir. Tuhan beri sukacita, Roh Kudus beri damai sejahtera. Dalam nama Yesus, hari ini juga mengalir kasih-Mu memenuhi hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu pada pagi ini, dimanapun mereka berada, di live streaming, di Gereja Nias, dalam nama Tuhan Yesus. Roh kasih Tuhan Yesus mengalir memenuhi setiap jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kami bersatu dengan Kristus, mujizat terjadi. Menyatu dengan tubuh darah Yesus, di sanalah jantung kami baru, paru-paru kami baru, ginjal kami sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang menyertai dan memberikan kami kemenangan. Kami bawa ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan syukur terbaik kepada Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya pekerjaan kami diberkati naik dalam nama Yesus. Yang nganggur dipatahkan dalam nama Yesus, dapat pekerjaan terbaik. Tuhan beri keturunan ilahi, Tuhan beri pasangan sepadan, Tuhan beri rumah di bumi, rumah di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha kami berkembang ke kanan ke kiri dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami dipulihkan, keluarga kami berbahagia dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami sudah berdoa berterima kasih. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan osin dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita di pagi hari ini kita angkat, kita ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian. Dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, mengizinkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan
kami dan keluarga setiap hari hidup dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai bersama keluarga. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami diurapi, diperbaharui, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dikuduskan. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia. Setiap hari tidur nyenyak dalam damai sejahtera Tuhan Yesus, melampaui segala akal pikiran. Kami percaya oleh darah Yesus, kami tolak segala virus, tidak terkapar. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kami tolak saraf kejepit. Mata kami sehat, tidak katarak, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas, usus dan lambung kami sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus, jika hari ini setiap saudara atau kita semua mungkin ada kebutuhan pribadi, keperluan rumah tangga, minta pada Tuhan, datang pada Tuhan Yesus, bawa imanmu, bawa harapanmu, jangan berdiam tapi katakanlah kepada Tuhan, saat pagi hari ini adalah saat yang indah, saat yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kita menang atas segala yang jahat. Saudara dan saya menang atas segala kuasa gelap, musuh kita dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Pikiran saudara dan saya adalah pikiran yang kudus, memikirkan perkara sorga. Saudara dan saya menerima mujizat yang indah di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan dalam nama Yesus Pak Jonathan Asikin sempurna sehat dalam nama Yesus. Tuhan beri umur panjang, tegap sentosa, tidak pikun, tidak lumpuh dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan beri kemenangan, sukacita. Tuhan beri mujizat dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Siapapun yang jual rumahnya laku terjual, tanahnya laku terjual dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat diberikan, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala fitnah dihalau darah Yesus. Tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus berkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, apa yang kami injak diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberi kuasanya oleh tubuh darahnya tinggal dalam setiap kita. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan, angkat tinggi kedua tangan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku.
Kita berikan pujian tepuk tangan yang luar biasa buat kasih Tuhan Yesus. Untuk kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Angkat minyak saudara. Saudara yang ada minyak, saudara yang belum punya nanti saudara boleh terima dari depan saudara. Jemaat yang di live streaming bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus mengurapi kami, memberkati kami menjadi warga sorga saat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami sehat, umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan, penuh mujizat, penuh kuasa. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus mujizat terjadi, kami diurapi lebih dari teman sekutu. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh saudara dan saya, diurapi berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya warga sorga, dijaga malaikat. Suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus, terbang ke sorga, penuh kemuliaan Tuhan, sehat umur panjang, tegap sentosa, diberkati, berhasil, berkemenangan, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk minggu yang baru, kami mengecap kebaikan Tuhan, kami dikejar berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu saja kami ada sebagaimana kami ada. Setiap pokok doa umat-Mu Tuhan kabulkan dalam nama Yesus. Tidak miskin, tidak bangkrut, bebas dari resesi, sehat sempurna, sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Punya pekerjaan terbaik, karirnya naik, usahanya berkembang ke kanan ke kiri, diberkati berhasil, menjadi majikan, bebas dari hutang-hutang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati ya Tuhan rumah tangga suami istri, rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah dalam nama Yesus. Anak-anak muda, anak-anak kami sehat umur panjang, tegap sentosa, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa masa depannya indah dalam nama Yesus. Maka berkati urapi anak-anak muda, diurapi Roh Kudus. Beri roh takut akan Tuhan, hormat orang tua dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus rumah tangga suami istri, anak-anak kami diberkati. Jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang beribadah kepada Tuhan, semua yang datang di tempat ini juga di live streaming dalam berkat kasih sayang Tuhan. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Pingkan dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya berhasil. Berkati Pak Noldi dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, Pak Noldi diberkati, Pak Yobel diberkati bersama keluarga, Pak Andre, Ferdinand bersama keluarga diberkati, Lina dan keluarga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Jaden Marvelous, penuh kemuliaan Tuhan, sehat sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berkati warga sorga, kami semua diberkati berhasil, anak-anak kami pandai cerdas dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam nama Yesus perjalanan kami kembali ke tempat masing-masing, dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Besok sepanjang minggu yang baru diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Semua yang melayani pada hari ini berkati ya Tuhan. Pak Arda, Pak Vander bersama worship team dalam berkat Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus para soundman, operator media, Asher diberkati Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami berdoa berkati gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, tegap sentosa, Tiberias, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya dalam nama Yesus. Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan. Semua acara program gereja diberkati berhasil. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana kami datang dengan berkat, kami pulang juga dengan berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin.